Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya hujan. Seperti yang kita tahu, bahwa di alam ini ada beberapa jenis hujan. Di antaranya yaitu hujan air, hujan salju, hujan es, dan hujan asam. Nah, pada video pembelajaran berikut, kita akan belajar tentang apa itu hujan asam, dan apa saja dampaknya bagi kehidupan. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kadar keasaman atau pH di bawah 5,6. Seperti kita ketahui bahwa untuk air biasa, pH yang normal adalah 7. Nah, sedangkan pH untuk air hujan yang normal adalah 5,6. Air hujan bersifat lebih asam dikarenakan adanya unsur-unsur pencemar yang masuk ke dalam air hujan. Emisi pencemar udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida merupakan sumber utama penyebab terjadinya hujan asam. Senyawa pencemar seperti sulfur dioksida atau SO2 merupakan emisi dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang banyak dihasilkan oleh asap dari cerobong pabrik. Di udara, gas tersebut akan bereaksi dengan uap air sehingga terbentuklah asam sulfat atau H2SO4. Sedangkan sumber pencemar yang lain yaitu nitrogen dioksida atau NO2 yang dihasilkan dari sisa pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor. Gas tersebut di udara akan bereaksi dengan uap air dan oksigen, sehingga terbentuklah asam nitrat atau HNO3. Kedua jenis asam inilah yang mengakibatkan terjadinya hujan asam. Dalam hujan asam terdapat dua jenis asam, yaitu asam nitrat dan asam sulfat. Asam nitrat memiliki rumus kimia HNO3. Asam ini terdiri dari satu unsur hidrogen, satu unsur nitrogen, dan 3 unsur oksigen. Asam nitrat dapat terbentuk karena adanya reaksi antara nitrogen dioksida atau NO2, air H2O, dan oksigen atau O2. Asam ini bersifat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Sedangkan asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4. Asam ini terdiri atas 2 unsur hidrogen, 1 unsur sulfur, dan 4 unsur oksigen. Asam sulfat dapat terbentuk karena adanya reaksi antara air atau H2O dan sulfur trioksida atau SO3. Asam ini bersifat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar paling parah dibandingkan asam-asam lainnya. Hujan asam memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Zat asam yang terkandung dalam air hujan dapat membuat peralatan yang terbuat dari logam menjadi berkarat dikarenakan proses korosi. Selain itu, hujan asam juga menyebabkan terkikisnya bangunan atau patung yang terbuat dari batu, dikarenakan mineral-mineral pada batu menjadi terlarut karena bereaksi dengan zat asam. Sedangkan bagi tanaman, hujan asam sangat merugikan karena kandungan zat asam yang bercampur dengan air hujan menyebabkan nekrosis atau kerusakan jaringan pada daun, sehingga daun yang terkena hujan asam akan tampak menguning atau disertai efek terbakar dengan adanya noktah-noktah dan lubang pada daun. Hal ini akan mengganggu proses fotosintesis pada daun dan dalam jangka panjang akhirnya akan dapat menyebabkan kematian. Untuk mengetahui dampak hujan asam terhadap pertumbuhan tanaman, marilah kita lakukan eksperimen sederhana berikut. Bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain 2 buah gelas, air secukupnya, asam sitrat, sendok pengaduk, 2 buah kapas, serta tanaman. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas hingga terisi separuh. Setelah itu, larutkan 3 sendok teh asam sitrat ke dalam salah satu gelas. Aduk hingga terlarut. Kemudian, basahi kapas dengan larutan asam sitrat tadi dan oleskan pada daun. Sementara daun yang lain diolesi dengan air biasa. Setelah 24 jam, daun yang diolesi larutan asam sitrat tampak layu dan timbul bercak-bercak coklat seperti terbakar.
Sedangkan daun yang diolesi oleh air biasa tetap terlihat seperti semula. Hal ini membuktikan bahwa hujan asam dapat merusak tumbuhan. Untuk mencegah dampak hujan asam, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: mengurangi emisi cerobong asap pabrik dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan, atau dengan memasang alat catalytic converter pada cerobong asap pabrik untuk memecah sulfur sehingga lebih aman. Menggunakan angkutan umum ketika bepergian sehingga akan mengurangi emisi nitrogen dioksida dari asap kendaraan bermotor. Apabila jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, maka alangkah baiknya jika kita bersepeda saja. Selain mengurangi emisi, bersepeda juga menyehatkan badan. Mari kita selamatkan bumi dari sekarang. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi?